Alma TV, saluran inspirasi. Itu adalah ketika seseorang bisa melangkahkan kakinya di dalam surga. Itu kesuksesan yang paling besar. Ya, bukan menjadi seorang konglomerat, harta banyak, bukan seperti itu. Walaupun tidak mengapa seorang muslim mempunyai harta yang banyak, tetapi tujuan inti bukan itu. Tujuan inti yaitu yang menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, masuk ke dalam surga. Ya, maka alhamdulillah ilmu-ilmu yang ada di pesantren ini itu akan ditransfer semuanya kepada anak-anak kita. Walaupun hati anak-anak kita itu akan berbeda satu dengan yang lain, sehingga hasilnya pun akan berbeda. Hati manusia itu seperti tanah yang ada di bumi ini. Ada beberapa karakter. Pertama, ada tanah yang dia itu subur. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan, maka tanah yang subur ini akan menangkap air itu, kemudian dia akan menumbuhkan pepohonan di atasnya. Buah-buahan, sayur-sayuran. Itu tanah yang baik, tanah yang subur. Kemudian ada tanah yang kedua, ketika air hujan turun, dia mampu menampung air itu, tetapi tidak bisa menumbuhkan pepohonan. Itu jenis tanah yang kedua. Adanya genangan-genangan air, tapi ini pun masih bermanfaat. Banyak orang yang mengambil air, banyak binatang yang memanfaatkan air itu. Tapi ada tanah yang ketiga, yaitu ki'an namanya, tanah ketika disirami air, maka tanah ini ternyata tidak mampu memegang air, ya juga tidak mampu menyimpannya. Air itu langsung turun, mengalir tanpa bekas, tidak ada tumbuhan, juga tidak ada air yang terkumpul. Nah, tipe manusia itu seperti itu. Ada manusia yang hatinya baik, hatinya subur. Ketika ada ilmu Allah dimasukkan ke dalam hatinya, ilmu syariat dimasukkan ke dalam hatinya, maka dia mampu menyerap ilmu itu. Ada ilmu akidah dia serap, ada ilmu fikih dia serap, ada ilmu tentang tazkiyatun nafs dia serap, dan ternyata bisa menumbuhkan ilmu itu dengan amal-amal salih. Selain dia mempunyai ilmu tersebut, dia pun pribadinya pribadi yang baik. Itu kalau hati yang baik, seperti tanah yang baik, mampu menangkap air, juga mampu menumbuhkan pepohonan. Ya, ada hati yang model kedua, hanya mampu menghafal saja, menghafal Quran, menghafal hadis, dia mudah, tetapi pemahaman tentang isi Al-Quran dan isi hadis dia agak susah memahaminya. Ini pun masih bermanfaat. Banyak orang yang mengambil sanad kepadanya, tapi pemahamannya itu tidak mendalam. Ada orang-orang yang jago menghafal saja, tapi untuk maknanya saya tidak mengerti. Itu pun masih bermanfaat. Ada juga manusia yang ketika ditransfer ilmu itu langsung hilang. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak bermanfaat, tidak ada bekasnya sama sekali. Itu sama dengan model santri kita, model diri kita seperti itu. Ya, santri pun demikian. Ada yang hatinya baik, yang mampu menyerap ilmu dan mengamalkannya. Ada yang mampu menyerap saja, kurang pemahamannya. Ada juga yang tidak bisa memahami sama sekali. Nah, maka di sini pentingnya doa. Ya, pertama doa pribadi mereka masing-masing. Ya, diperintahkan oleh para asatidz kepada para santri, perbanyak doa, Rabbi zidni ilma. Dan itu pun diperintahkan oleh Allah. Wa qul Rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah aku ilmu. Jadi perintahkan santri untuk memperbanyak doa itu. Apalagi tadi dikatakan ada waktu-waktu aktivitas di sepertiga malam terakhir ketika mereka memang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua pun membantu.
Doakan juga anak-anaknya, anak-anak kita semua, agar mereka ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ada dua doa. Doa anak itu secara pribadi dan juga doa orang tua. Ya, kita mengharapkan anak-anak kita itu menjadi model tanah yang pertama. Ya, tanah yang baik, tanah yang subur, bisa menyerap syariat Allah dan juga bisa mengamalkan syariat Allah itu. Ya, mudah-mudahan akan keluar dari Ma'had ini sosok-sosok ulama yang memang rabbani. Ya, dan di sini dididik dengan kesederhanaan. Sebab apa? Orang yang keluar dari rumah yang sederhana, dia akan siap hidup sederhana. Ketika mendapatkan fadilah dari Allah yang besar, maka dia akan lebih siap lagi. Tapi kalau seseorang dididik dengan kemewahan, ternyata ditakdirkan sederhana dalam kehidupannya, biasanya akan tidak kuat. Ya, dididik dengan kesederhanaan. Dan fasilitas belajar dan mengajar, ya sebenarnya ini sudah sangat mewah jika dibandingkan dengan fasilitas belajar dan mengajar di zaman Rasulullah SAW. Masih terlalu mewah. Tapi kalau dibandingkan dengan pesantren-pesantren seperti istana, ya jelas ini sepertinya tidak ada apa-apanya. Tapi bukan itu tujuannya. Ya, bukan itu tujuannya. Justru kesederhanaan ini adalah bagian daripada pendidikan. Ada sebagian pesantren yang mereka punya harta banyak, tapi sengaja nggak mengubah pesantrennya dari yang sederhana kepada pesantren yang mewah dengan kesengajaan, bukan karena tidak mampu. Kesengajaan, tujuannya apa? Memang tujuannya untuk melatih hidup sederhana. Dan Rasul adalah orang kaya raya, tapi beliau hidup sederhana. Rasul itu orang kaya raya, beliau banyak harta. Jangan dikira Rasul itu miskin. Bahkan yang mengayakan langsung Allah Azza wa Jalla. Ya, wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Dia menjumpai engkau dalam keadaan ail. Ail itu miskin, tidak berharta. Fa'aghna, lantas Allah mengayakan engkau, mengayakan dia. Jadi Allah yang mengayakan Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak harta, sehingga ketika menikah dengan Khadijah memberi maharnya 20 ekor unta. Berapa juta tuh? Ya. 20 ekor unta. Yang bisa memberikan itu adalah orang kaya. Pada awalnya miskin. Tapi walaupun Rasul banyak harta, tapi Rasul hidupnya sederhana. Rasul pernah tidur di atas tikar sehingga cap tikarnya itu ada di punggungnya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga bukan alasan ini pesantrennya sederhana sehingga ilmunya tidak maksimal. Bukan itu. Ya, para sahabat Rasul tadi dikatakan adalah orang-orang yang berilmu dalam, secara mendalam, dan mereka orang-orang yang paling berdakwah, hidup dalam kesederhanaan. Bahkan banyak ulama-ulama yang keluar dari tempat sederhana, ya mereka keluar dengan sosok orang yang sangat dihormati. Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama yang sampai saat ini namanya sangat harum sekali. Beliau orang miskin, bahkan tidak bisa membeli kitab, meminjam kitab itu dari perpustakaan, membaca kitab-kitab itu, tapi kemudian beliau menulis, menghimpun, merangkum ya ilmu-ilmu yang sudah didapatnya, sehingga jadilah karya-karya yang mendunia. Jadilah Riyadhus Shalihin, jadilah Arba'in An-Nawawi yang kecil tapi bermanfaat, jadilah kitab Al-Azkar, jadilah kitab Al-Majmu', ya fikih Syafi'i. Itu luar biasa. Tumbuh dari sosok yang sederhana. Ya, sebab memang di dunia ini kita diperintahkan untuk sederhana. Ya, kaya rayanya kapan? Nanti ketika berada di dalam surga. Ya, dan niatkan diri kita, hantarkan anak-anak kita ke, ya agar mereka menjadi anak-anak surgawi. Dan Rasul bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, jadi Allah akan memudahkan
orang-orang yang belajar menuntut ilmu syariat. Ya, dan waris yang terbaik adalah ketika kita menjadikan anak-anak kita anak-anak yang berilmu. Sebab ilmu lebih berharga daripada segalanya. Ilmu lebih berharga daripada harta. Kalau harta kita harus menjaganya. Ya, kita harus menjaga harta itu. Tapi kalau ilmu kita akan dijaga oleh ilmu. Ya. Kalau harta kalau kita sedekahkan itu akan habis. Tapi kalau ilmu ketika disedekahkan itu semakin berkembang. Fisiknya yang habis ya, walaupun kalau sedekah dengan harta itu pada hakikatnya akan berkembang di sisi Allah. Tapi yang ada di dompet kita itu akan habis. Beda dengan ilmu, kalau kita sampaikan itu akan lebih bertambah ilmu kita. Ya, maka setiap biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk pendidikan anaknya itu termasuk dalam sedekah. Bahkan termasuk ke dalam sedekah yang paling afdal. Ya, jangankan memberikan makan kepada anak kita yang sekolah, yang belajar, ketika seorang mujahid memasukkan rerumputan ke dalam mulut kudanya, maka setiap rumput yang masuk ke dalam tubuhnya itu pun menjadi hasanah, menjadi kebaikan. Ya, maka dukung anak-anak kita, dukung pesantren ini dengan doanya, dengan hartanya. Ya, sebab bagaimanapun dakwah tidak akan berjalan tanpa harta. Jihad tidak akan berjalan tanpa harta. Harta itu menjadi hal yang sakral di dalam Al-Qur'an. Banyak terdapat di dalam Al-Qur'an, ya, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jihadlah dengan harta kalian dan dengan jiwa kalian. Bukan hanya dengan pedang, bukan hanya dengan jiwa kita siap mati, tapi dengan harta dan jiwa. Harta dan jiwa itu tidak akan terputus selama-lamanya. Ini menjadi dua hal syarat untuk dakwah dalam Islam. Ya, jihad fisabilillah kalau tanpa punya pedang itu main-main jihadnya. Pedang itu mahal, yang 1 juta, 2 juta. Saat ini harga pedang itu mahal sekali, apalagi dengan senjata-senjata canggih. Ya, maka dakwah semacam ini atau dakwah yang manapun itu tidak akan berjalan kalau tidak ada harta. Sebab kita manusia. Ya, maka dukung pesantren ini dengan harta kita, dengan jiwa kita, dengan doa kita. Sebab ini salah satu fasilitas. Ya, mudah-mudahan infak yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu itu menjadi sedekah, menjadi amal jariyah, ya, untuk kenikmatan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah jam 3. Saya ingin mengingatkan saja bahwa ya hari ini kita tanggal 26 Dzulqa'dah ya. Ya, sebentar lagi Dzulhijjah, maka akan ada syariat kurban. Mungkin Bapak Ibu pun bisa menitipkan hewan kurbannya di pesantren ini. Ya, sebab kita diperintahkan untuk berkurban bagi yang mampu, jelas ya. Diperintahkan untuk berkurban. Ya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban ya karena Rabbmu. Ya, walaupun nanti sahibul kurban disunahkan untuk boleh mengambil 1/3 ya dari hewan yang disembelih dan 2/3-nya dihadiahkan dan disedekahkan. Nah, sedekah yang paling afdal yaitu sedekah kepada para thalibul ilmi. Ya, terutama nanti 4 hari ke depan kita akan masuk hari-hari terbaik dunia. Ya, 4 hari ke depan artinya mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah hari-hari terbaik dunia. Tidak ada amal saleh yang lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla daripada amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, 1 sampai 10. Ya, maka Allah pun bersumpah atas nama bersumpah dengan hari-hari ini. Ya, Allah berfirman wal fajri walayalin asyr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Demi hari-hari yang 10. Maksudnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, maka perbanyak amal saleh. Biasanya Rasulullah SAW mulai berpuasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 10-nya haram berpuasa, sebab itu adalah hari raya Idul Adha.
Ya, tapi 1 sampai 9 itu disunahkan untuk berpuasa, untuk zikir, untuk qiraah, untuk infak. Ya, juga untuk mengingatkan kaum muslimin kalau mau berinfak di tanggal 1 sampai 10 itu lebih utama. Gitu ya. Nah, terutama pada tanggal 9-nya yaitu hari Arafah. Kita yang berada di luar Arafah, yang tidak wukuf di Arafah, maka disunahkan untuk melakukan puasa hari Arafah. Ya, puasa hari Arafah dikatakan oleh Rasul, aku berharap bisa mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, jadi 2 tahun dosa kita diampuni kalau kita melakukan puasa hari Arafah. Bapak Ibu dan asatidz yang saya hormati, ya tidak panjang lebar yang bisa saya sampaikan. Ya, intinya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak-anak kita memang menjadi anak-anak yang membahagiakan kita. Ya, dan kita tahu ya anak yang paling membahagiakan adalah sosok anak yang bertakwa kepada Allah. Semakin dia bertakwa kepada Allah, maka semakin kita menyayanginya. Ya, semakin dia beradab kepada Allah, kepada kita, itu kita semakin menyayanginya. Dan pada akhirnya nanti bukan dia yang paling hebat ranking kelasnya, tapi dia yang paling berakhlak baik. Ya, itu yang paling baik. Maka jangan kecil hati ketika anak kita ternyata tidak mampu menyerap bahasa Arab. Bisa jadi dia di pelajaran yang lain dia unggul. Ya, dan yang paling penting tadi yaitu akhlaknya. Ya, akhlaknya, adabnya itu yang paling penting, dan kita pasti akan lebih menyayangi anak-anak yang semacam itu. Wallahu a'lam, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, karena menjelang asar juga, saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alma TV, saluran inspirasi.